Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Sulastri. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Meskipun dalam suasana BDR, belajar dari rumah, tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan. Kemanapun kalian pergi, jangan lupa memakai masker dan selalu jaga jarak. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya, berdoa dulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem dan subtema 3 keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video ini diharapkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis berbagai tindakan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem dengan tepat. Nah, anak-anakku, yang penuh dengan semangat, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, benar. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas macam-macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kira-kira apa saja ya kegiatannya? Yang pertama adalah penebangan liar. Mengapa sih para manusia melakukan penebangan liar? Ya, tentu saja karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tanaman apa saja sih sebenarnya yang banyak diburu oleh para penebang liar? Yang pertama adalah kayu jati. Kayu jati banyak diburu oleh manusia karena dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Fenomena pertambahan penduduk yang semakin meningkat tentu saja membuat kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat pula. Oleh karena itu, kebutuhan bahan-bahan bangunan juga semakin meningkat. Selain itu, yang kedua, kayu mahoni. Kayu mahoni juga digunakan oleh manusia sebagai bahan bangunan, hampir sama seperti kayu jati. Nah, yang ketiga ada pohon cendana. Pohon cendana banyak diburu oleh manusia karena digunakan sebagai bahan pembuat parfum. Tentu saja hal ini disebabkan karena kayu cendana memiliki aroma wangi yang sangat luar biasa. Tanaman yang keempat adalah ulin. Tanaman ulin dikenal dengan sebutan kayu besi. Berarti kayunya sangat kuat ya. Maka dari itu, kayu ulin juga digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kelima adalah tanaman gaharu. Tanaman gaharu dimanfaatkan sebagai penghasil minyak atsiri, di mana minyak atsiri tersebut
digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik dan juga pembuatan parfum. Kegiatan manusia yang selanjutnya yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah pembakaran hutan. Mengerikan ya? Mereka sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib para hewan-hewan dan juga tumbuhan yang ada di hutan. Tapi, mengapa sih mereka melakukan pembakaran hutan? Biasanya, manusia-manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab, mereka membakar hutan dengan tujuan untuk membuka lahan baru. Yang selanjutnya adalah perburuan liar. Perburuan liar dilakukan oleh orang-orang tanpa memperdulikan kelestarian hewan-hewan yang diburunya. Mereka juga tidak memperhatikan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem lainnya. Nah, inilah daftar hewan-hewan yang banyak diburu oleh manusia. Yang pertama adalah badak. Badak banyak diburu oleh manusia karena akan diambil culanya. Mau digunakan untuk apa ya? Ternyata cula dari badak tersebut akan digunakan sebagai bahan pembuatan obat. Kemudian hewan yang kedua yang banyak diburu oleh manusia adalah gajah. Ternyata bagian tubuh gajah yang diambil oleh manusia adalah gadingnya. Gading gajah digunakan sebagai pembuatan pipa rokok. Dan harga pipa rokoknya ini sangat mahal loh. Jadi tidak heran kalau manusia ingin memburunya. Kemudian, hewan yang ketiga adalah ular. Ternyata ular ini diambil kulitnya untuk membuat barang-barang kerajinan. Barang-barang kerajinan apa sih yang dibuat dari kulit ular? Ya, contohnya itu ada ikat pinggang, tas. Kemudian hewan yang selanjutnya adalah buaya. Buaya hampir sama seperti ular. Bagian yang diambil dari buaya adalah kulitnya untuk membuat barang-barang kerajinan. Nah, ini satu lagi contoh hewan yang banyak diburu oleh manusia, yaitu burung cendrawasih, yang merupakan burung khas dari Papua. Keindahan bulunya membuat manusia tertarik untuk menjadikannya sebagai hiasan. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang selanjutnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Sebenarnya, tujuan awal para petani menggunakan pupuk dan pestisida itu baik. Penggunaan pupuk tujuannya tentu untuk menyuburkan tanaman mereka. Sedangkan penggunaan pestisida, mereka menggunakannya untuk memberantas hama. Namun sayangnya, jika pupuk dan pestisida digunakan secara berlebihan, hal itu akan membawa dampak buruk terhadap lingkungannya. Sehingga penggunaan pupuk dan pestisida harus digunakan secara bijaksana. Satu lagi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu pembuangan limbah sembarangan.
lihatlah airnya. Keruh sekali, bukan? Biasanya, pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab, mereka akan membuang limbah hasil dari sisa industrinya ke tempat-tempat yang menurut mereka itu gampang, seperti sungai contohnya. Namun mereka tidak akan memikirkan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem sungai. Bagaimana dengan nasib ikan-ikan yang ada di sungai? Seharusnya mereka mengolah limbah tersebut agar menjadi tidak berbahaya dulu sebelum dibuang ke sungai. Selain pabrik, ada juga rumah yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai. Misalnya, sisa cuci piring, sisa mencuci pakaian, itu alirannya dialirkan ke sungai. Tentu saja, itu juga akan berdampak buruk terhadap hewan-hewan yang ada di sungai, karena limbah rumah tangga mengandung bahan-bahan kimia seperti sabun. Sekarang, mari kita bicarakan tentang akibat dari kegiatan-kegiatan manusia yang telah kita bicarakan tadi. Yang pertama adalah akibat dari penebangan liar. Salah satu akibatnya yaitu hilangnya tempat tinggal hewan, khususnya hewan yang tinggal di pohon. Contohnya hewan apa ya yang tinggal di pohon? Oh iya, burung. Burung biasa membuat sangkarnya di atas pohon atau ranting. Kalau semua pohon-pohon di hutan ditebangi, lalu di mana para burung akan membuat sarangnya? Kasihan ya, mereka tidak punya tempat tinggal. Akibat yang selanjutnya adalah hilangnya sumber makanan bagi hewan, terutama hewan-hewan herbivora. Hewan-hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kalau semua pohon-pohon di hutan ditebangi, kemana mereka akan mencari makan? Nah, dan yang lebih mengerikan lagi, hutan gundul akibat dari penebangan liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bencana ini tentu sangat mengerikan kalau terjadi di daerah kita. Oleh karena itu, jangan melakukan penebangan liar ya, supaya tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Akibat yang selanjutnya adalah musnahnya populasi tumbuhan tertentu. Seperti yang tadi sudah disebutkan di depan, ada tumbuhan-tumbuhan yang memang diprioritaskan karena memiliki harga jual yang tinggi sehingga banyak diburu oleh manusia. Seperti kayu jati, mahoni, cendana, dan gaharu. Di awal sudah disebutkan banyak tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Ini loh akibat dari pembakaran hutan. Yang pertama, banyak hewan-hewan yang ikut musnah terbakar. Kalau hutannya terbakar, tentu saja hewan-hewan yang tidak sempat melarikan diri juga ikut terbakar. Kasihan ya mereka, hewan-hewan yang ikut terbakar. Nah, akibat yang selanjutnya, hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Andaikan saja sang harimau, sang singa, sang serigala berhasil melarikan diri dari kebakaran hutan, mereka tentu saja akan kebingungan karena mereka tidak punya tempat tinggal lagi.
Kemudian, akibat yang selanjutnya, hilangnya sumber makanan bagi hewan dan manusia. Hutan menyediakan banyak sekali tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan baik bagi hewan maupun manusia. Tapi kalau hutannya dibakar, kemana hewan-hewan akan mencari makan? Kita lanjutkan lagi ya. Kali ini akibat perburuan liar. Akibat perburuan liar yang pertama adalah musnahnya populasi hewan tertentu. Masih ingat kan tadi hewan-hewan yang banyak diburu oleh manusia? Iya benar, seperti harimau, gajah, badak, ular, dan apalagi ya? Ya, seperti orang hutan juga banyak diburu. Tentu saja hewan-hewan tersebut yang banyak diburu oleh manusia akan menjadi punah. Akibat yang kedua adalah musnahnya hewan tertentu juga akan berpengaruh terhadap populasi hewan lain dan ekosistem. Sebagai contoh saja ya, jika populasi harimau punah, tentu saja hewan-hewan yang biasa dimakan oleh harimau jumlahnya akan meningkat karena tidak ada lagi hewan yang memburunya. Misalnya kelinci yang biasa dimakan oleh harimau. Hal ini akan berdampak pula pada rumput. Rumput-rumput yang dimakan kelinci akan semakin berkurang atau menurun jumlahnya karena populasi kelinci semakin meningkat. Begitu dan seterusnya jika dihubungkan dengan ekosistem tempat tinggalnya. Akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Yang pertama, banyak hewan yang mati karena terkena racun yang menempel pada tanaman. Tujuan awal dari penggunaan pestisida tentunya ingin memberantas hama tanaman tersebut. Tapi kalau penggunaannya secara berlebihan, hewan-hewan lain yang ada di sekitarnya juga akan ikut mati loh. Akibat yang kedua adalah berkurangnya kesuburan tanah. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan pupuk yang berlebihan. Akibat yang selanjutnya, jika terjadi hujan, zat-zat kimia yang terlalu banyak dapat mengalir ke sungai dan menyebabkan terganggunya ekosistem sungai. Misalkan saja air hujan yang mengandung dari pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan itu mengalir ke sungai, tentu saja itu akan meracuni ikan-ikan yang ada di sungai. Selanjutnya, akibat pembuangan limbah sembarangan. Tadi sudah dikatakan, ada pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Selain pabrik, ada juga rumah yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai. Nah, inilah akibatnya. Yang pertama, menyebabkan tercemarnya tanah dan sungai di sekitar pabrik. Tentu saja air sungai yang terkena limbah akan tercemar dan itu bisa menyebabkan hewan-hewan yang ada di sungai menjadi mati. Akibat selanjutnya, racun dari limbah dapat membunuh hewan-hewan yang ada di sungai, seperti ikan, mungkin udang, mungkin juga ada hewan lain yang ada di sungai.
Kalau kerusakan ekosistem sudah terjadi, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem? Yang pertama, kita bisa melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kalau kita menanami kembali hutan yang gundul, hewan-hewan akan kembali mendapat tempat tinggal. Selain itu, bencana banjir dan tanah longsor juga akan dapat kita hindari. Selain itu, kita juga dapat melakukan tebang pilih. Tidak bisa dipungkiri, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pelonjakan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan tempat tinggal, sehingga bahan-bahan bangunan juga harus meningkat, seperti kayu jati dan mahoni misalnya. Kita dapat melakukan penebangan kayu jati, mahoni, kayu ulin untuk dijadikan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah, tapi dengan catatan kita melakukannya dengan tebang pilih. Ditebang yang besar, sedangkan pohon-pohon yang kecil dibiarkan agar berkembang terlebih dahulu. Yang selanjutnya, tidak melakukan perburuan liar. Kalau tidak melakukan perburuan liar, lalu bagaimana kalau kita ingin membuat ikat pinggang, tas, dan dompet yang berasal dari kulit? Kita bisa membuatnya dengan menggunakan bahan sintetis, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perburuan liar. Kemudian, tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Karena sudah kita ketahui akibatnya. Pembakaran hutan akan menyebabkan hewan-hewan yang ada di hutan ikut mati terbakar. Kasihan kan mereka? Jadi, tidak perlulah membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Nah, hal yang dapat kita lakukan lagi adalah mengganti pupuk kimia dengan pupuk kompos dan pupuk kandang. Mengapa harus diganti dengan pupuk kompos dan pupuk kandang? Karena pupuk kompos dan pupuk kandang itu lebih ramah lingkungan, sehingga tidak berbahaya terhadap ekosistem lain. Yang selanjutnya adalah tidak membuang limbah sembarangan. Tentu saja ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita membuang limbah rumah tangga dengan membuat tempat khusus untuk pembuangan limbah, sehingga kita tidak perlu membuang limbah itu ke sungai agar tidak mencemari lingkungan. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apa saja ya tadi ya? Ya benar, 1. Kegiatan penebangan liar. 2. Pembakaran hutan untuk membuka lahan. 3. Melakukan perburuan liar. 4. Penggunaan pupuk dan
pestisida secara berlebihan. Dan yang kelima, pembuangan limbah sembarangan atau pembuangan limbah ke sungai. Tadi kita juga sudah belajar akibat dari kegiatan tersebut. Akibat dari penebangan liar tadi apa ya? Betul, akibat dari penebangan liar diantaranya hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya, khususnya hewan-hewan yang tinggalnya di pohon. Selain itu, hewan-hewan, khususnya hewan herbivora, juga kehilangan sumber makanan. Lalu, apa tadi akibat dari pembakaran hutan? Iya, benar. Akibat dari pembakaran hutan adalah hewan-hewan yang ada di hutan ikut mati terbakar. Kasihan kan mereka? Selain itu, hewan-hewan yang berhasil melarikan diri dari kebakaran hutan tersebut, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Nah, kemudian yang ketiga tadi, akibat dari perburuan liar, yaitu musnahnya hewan-hewan tertentu, khususnya hewan yang memang banyak diburu oleh manusia, seperti harimau, badak, gajah, kemudian ular, dan ada juga buaya. Nah, kemudian akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Salah satu akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan adalah berkurangnya kesuburan tanah. Selain itu, hewan-hewan yang ada di sekitarnya juga akan ikut mati. Bukan hanya hamanya saja yang mati, tapi hewan-hewan di sekitarnya ikut mati, terkena racun dari pestisida tersebut. Kemudian akibat kegiatan yang kelima, yaitu pembuangan limbah secara sembarangan, adalah tercemarnya tanah dan air sungai, yang tentu saja juga akan berakibat terhadap populasi yang berada di sungai. Hewan-hewan yang ada di sungai seperti ikan, mereka akan keracunan karena terkena zat-zat kimia dari limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Nah, itulah bahayanya kegiatan-kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kita harus berusaha mengembalikan kelestarian lingkungan tadi. Bagaimana ya caranya? Betul, tadi yang pertama ada reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian yang kedua tadi, kita boleh melakukan penebangan, karena memang bahan bangunan kebutuhannya terus meningkat, tapi dengan sistem tebang pilih. Nah, hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem, mulai sekarang jangan melakukan perburuan liar, karena kita dapat membuat barang-barang kerajinan seperti tas, dompet, ikat pinggang dari bahan-bahan sintetis yang mirip loh dengan kulit. Nah, selain itu, kita juga dapat mengganti pupuk kimia dengan pupuk kompos maupun pupuk kandang yang lebih ramah lingkungan. Oke, bagaimana? Sudah jelas bukan? Nanti, jika kalian masih merasa kebingungan dengan materi hari ini,
Silahkan kalian sampaikan pertanyaan pada Bu Guru lewat WA grup ya. Oke, selamat belajar. Selamat mengerjakan soal evaluasinya juga. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, Bu Guru ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker kemanapun kalian pergi, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan jangan lupa pakai hand sanitizer setelah kalian menyentuh apapun. Jangan lupa pula selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah belajar dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.